Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjawab pertanyaan seputar Maarten Paes yang belum kunjung menjaga gawang timnas Indonesia. Paes yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia pada tanggal 30 April belum juga bisa memperkuat skuad Garuda. Ada permasalahan yang mengganjal dan harus diselesaikan di Pengadilan Arbitrase Olahraga Court of Arbitration for Sport (CAS) agar kiper FC Dallas itu bisa membela timnas Indonesia. Mendapat pertanyaan soal Paes seusai kemenangan timnas Indonesia di ajang Piala AFF U19 2024, Erick pun menjelaskan proses yang tengah dijalani pemain kelahiran Belanda tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjawab pertanyaan seputar Maarten Paes yang belum kunjung menjaga gawang timnas Indonesia. Paes yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia pada tanggal 30 April belum juga bisa memperkuat skuad Garuda. Ada permasalahan yang mengganjal dan harus diselesaikan di Pengadilan Arbitrase Olahraga Court of Arbitration for Sport (CAS) agar kiper FC Dallas itu bisa membela timnas Indonesia. Mendapat pertanyaan soal Paes seusai kemenangan timnas Indonesia di ajang Piala AFF U19 2024, Erick pun menjelaskan proses yang tengah dijalani pemain kelahiran Belanda tersebut. Saat ini FIFA masih menolak perpindahan asosiasi Paes dari Belanda KNVB ke Indonesia PSSI karena sang pemain pernah membela timnas Belanda U21 saat berusia 22 tahun. Sementara timnas Indonesia akan menjalani pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 fase ketiga yang akan dimulai pada September tahun 2024. Tim Merah Putih akan menghadapi Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Timnas Indonesia setidaknya harus menduduki posisi keempat agar bisa memiliki kans melangkah ke Piala Dunia yang akan diselenggarakan 2 tahun lagi. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menyebut FIFA akan mengumumkan status Maarten Paes apakah bisa membela timnas Indonesia atau tidak pada tanggal 18 Agustus tahun 2024. Tanggal 15 Agustus sidang. Tanggal 18 pengumuman. Insya Allah kita akan berusaha memenangkan itu, kata Yunus di Plaza Mandiri, Jakarta, Rabu malam. Paes resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada tanggal 30 April tahun 2024. Meski demikian pemain FC Dallas ini belum bisa membela timnas Indonesia di kalender internasional. Musababnya, FIFA menolak perpindahan asosiasi Paes dari Belanda KNVB ke Indonesia PSSI. Ini karena sang pemain pernah membela timnas Belanda U21 saat berusia 22 tahun. Tak puas dengan keputusan FIFA, PSSI membanding putusan tersebut. Pengajuan banding telah dilayangkan dan akan disidangkan pada tanggal 15 Agustus mendatang. Jika FIFA masih tetap menolak pengajuan perpindahan Federasi Paes, masih ada satu jalan yang bisa ditempuh PSSI, yakni Pengadilan Olahraga Internasional (CAS). Awalnya, sempat tersiar kabar bahwa PSSI sudah menggugat keputusan FIFA di CAS. Namun hingga kini, di laman resmi CAS, tidak ada agenda soal sengketa PSSI dan FIFA. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menambahkan ada proses yang sedang dijalani di FIFA. Amali yakin FIFA akan merestui perpindahan asosiasi Paes dari KNVB ke PSSI. Jika itu terwujud, Paes akan bisa membela timnas Indonesia yang akan tampil di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada September tahun 2024 hingga Juni tahun 2025. Lawan pertama dan kedua yang akan dihadapi Indonesia adalah Arab Saudi dan Australia. Indonesia akan melawan Arab pada tanggal 6 September dan Australia pada tanggal 10 September. Netizen riuh usai Sekretaris Jenderal Sekjen PSSI Yunus Nusi menyebut sidang banding Maarten Paes di FIFA akan digelar tanggal 15 Agustus mendatang dan keputusannya akan disampaikan pada tanggal 18 Agustus. Sidang tersebut digelar dalam upaya PSSI melakukan banding atas keputusan FIFA terkait Maarten Paes yang tidak bisa membela timnas Indonesia karena pernah membela Belanda U21 saat berusia 22 tahun. Tanggal 15 Agustus sidang. Tanggal 18 Agustus pengumuman. Insya Allah kita akan berusaha memenangkan itu, kata Yunus di Plaza Mandiri, Jakarta, Rabu. Paes resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada tanggal 30 April tahun 2024. Meski demikian pemain FC Dallas ini belum bisa membela timnas Indonesia di kalender internasional. Musababnya,
FIFA menolak perpindahan asosiasi PAS dari Belanda KNVB ke Indonesia PSSI. Ini karena sang pemain pernah membela timnas Belanda U21 saat berusia 22 tahun. Tak puas dengan keputusan FIFA, PSSI membanding putusan tersebut. Pengajuan banding telah dilayangkan dan akan disidangkan pada tanggal 15 Agustus mendatang. Beragam reaksi netizen bermunculan di media sosial menyambut kabar tersebut. Netizen meyakini FIFA akan mengizinkan PAS main di timnas Indonesia. Prabowo saja sudah ketemu Presiden FIFA masak gak dikasih sih, ucap seorang netizen. Kalau lewat jalur sidang FIFA kemungkinan bisalah ya, tahu kan kita sekarang apanya FIFA, ucap netizen lainnya. Pantesan Pak Prabowo sama Pak Erik ke kantor FIFA, ujar netizen lainnya. Tanggal 17 Agustus besoknya dapat PAS, amin, kata seorang warganet. Kemarin sudah ketemu langsung Presiden FIFA, masak ia ditolak, gak mungkin lah, ucap warganet lainnya. Ketua PSSI Erick Thohir bertemu Presiden FIFA Gianni Infantino. Netizen pun menilai Maarten PAS sudah semakin dekat bisa membela timnas Indonesia. Erick Thohir mengunggah momen pertemuan dengan Infantino. Pertemuan itu dilakukan di Prancis. Dalam unggahan tersebut, Erick Thohir mengucapkan terima kasih pada Infantino atas perhatian dan dukungan luar biasa yang diberikan kepada Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pertemuan itu sendiri kemudian memunculkan asumsi dan komentar di kalangan netizen. Salah satu topik yang ramai dibahas adalah soal Maarten PAS. PAS saat ini sudah resmi jadi warga negara Indonesia, WNI, namun belum bisa membela timnas Indonesia karena masih terganjal aturan yang ada di FIFA. Netizen optimistis pertemuan Erick Thohir dengan Infantino bisa jadi kabar baik dalam perkembangan perjuangan timnas Indonesia dan PSSI agar Maarten PAS bisa berlaga. Saat ini timnas Indonesia memang tengah bersiap menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Aromanya Maarten PAS bisa positif main, ucap seorang netizen. Apakah pertanda Maarten PAS bakal main di babak ketiga? Kata netizen lainnya, yang penting Maarten PAS bisa main September Pak. Bisalah ya PAS main nanti, ujar netizen berikutnya. PSSI sebelumnya menyatakan bakal terus mengupayakan agar Maarten PAS bisa membela skuad Garuda. Selain lewat pengadilan arbitrase olahraga CAS, PSSI juga mengupayakan berbagai cara lainnya termasuk berkomunikasi dengan FIFA. Selain komentar-komentar yang berharap Maarten PAS bisa berlaga, banyak pula yang memuji pergaulan luas Erick Thohir di level dunia. Sebagai informasi, sebelum jadi ketua PSSI, Erick Thohir sempat menjabat sebagai Presiden NOC Indonesia, IOC member, dan juga masuk dalam Central Board FIBA. Riwayat itu menunjukkan Erick Thohir sudah terbiasa bersosialisasi di dunia olahraga di level internasional. PSSI memastikan akan berjuang sekuat tenaga mengupayakan Maarten PAS bisa membela timnas Indonesia setelah naturalisasinya usai. PAS resmi menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada tanggal 30 April tahun 2024. Kendati sudah punya paspor Indonesia, PAS belum bisa membela timnas Indonesia. Pasalnya FIFA menolak perpindahan asosiasi PAS dari Belanda KNVB ke Indonesia PSSI. Ini karena kiper FC Dallas ini pernah membela Belanda saat usianya 21 tahun. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan federasi sedang berjuang keras mengupayakan perpindahan asosiasi PAS bisa diterima oleh FIFA. Kami lagi berjuang terus nih. Soal di CAS atau di mana, pasti ya kami ada proses. Di FIFA apa semua, kita ada proses. Tapi prosesnya bertarung sekali, habis itu bertarung lagi. Ada namanya batas-batas. Ada namanya batas setelah putusan gak bisa lagi digugat misalnya. Sebelum itu terjadi, ya kita di sini dulu, kata Arya di Jakarta. Yang dimaksud Arya adalah mengupayakan banding kepada FIFA terlebih dahulu hingga batasan yang ditentukan. Jika banding ke FIFA itu tak berhasil, baru ke jalur lain. Jalur yang dimaksud adalah Pengadilan Olahraga Internasional CAS. Hingga kini berkas sengketa ke CAS belum terdaftar, karena PSSI sedang berusaha banding ke FIFA. Ngapain ke sana CAS dulu gitu? Ada tahapan yang kita lihat masih bisa kita kejar sampai habis masa proses itu. Jangan kita gak bisa di sini sudah langsung ke sana. Jangan. Jadi, ada rentang waktu setelah penolakan pertama. Ya sudah, kita berjuang lagi.
Masih ada waktu itu, jadi kita lakukan semua. Harus begini, tutur Arya. Arya menggaransi, PSSI lewat tim hukum yang dibentuk Ketua Umum Erick Thohir bekerja keras mengupayakan. PSSI akan sekuat tenaga mengusahakan Pak S bisa membela timnas Indonesia.